Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Inilah dia jagoan mobil penumpang bongsor nan mewah dari Hyundai. Sebagai alternatif dari Toyota Alphard yang adalah merupakan sebuah pengangkut penumpang super nyaman namun tidak terlalu mementingkan gengsi. Karena harus rela mengeluarkan begitu banyak uang karena Alphard sekelas ini harganya sudah 2 kali lipat yaitu 1,2 miliar. Sedangkan tipe termahal dari mobil ini hanya memiliki harga 618 juta rupiah. Ya, inilah dia Hyundai H-1. H-1 kayak lebaran aja. Mobil ini memang cocok untuk menempuh perjalanan panjang ketika mudik lebaran. Iya, bayangkan untuk menggunakan mobil ini bersama keluarga Anda untuk menempuh perjalanan panjang ke kampung halaman. Rasanya, anteng banget. Karena mobil sebesar ini pasti akan sangat stabil di jalan bebas hambatan. Hyundai H1 ini memiliki 3 varian yaitu Elegance yang paling murah seharga 505 juta rupiah. Kemudian tipe tengah atau tipe XG yang bisa ditebus dengan uang 545 juta rupiah dan tipe termahalnya yaitu Royale seperti pada video ini yang dibanderol dengan harga 618 juta rupiah. Apa saja perbedaan dari tiap-tiap variannya akan kami jelaskan pada video ini. Terlihat dari depannya mobil ini memiliki tampilan yang sederhana dan simpel dan tidak berkarakter apa-apa. Namun masih berusaha untuk tampil mewah dengan banyak garis krom mendatar seperti ini. Masih mencirikan sebuah mobil minibus besar dan belum mencitrakan sebuah gengsi atau tidak ada hubungannya dengan simbol kemapanan. Mudah-mudahan pada model terbarunya nanti mobil ini memasukkan unsur fanatisme dalam desainnya. Karena mobil ini sudah memiliki model yang begitu kuat untuk mencuri pasar Toyota Alphard sebagai sebuah mobil besar super nyaman dan hanya berharga separuhnya saja. Tinggal mendesain wajah depannya yang angker dan misterius dan siluet sampingnya yang lebih luas. Untuk urusan perlampuan, semua tipe sudah mendapatkan proyektor LED headlamp. Dan juga semua tipe sudah mendapatkan DRL LED. Pelipatan secara elektris pada spionnya juga terdapat pada semua tipe. Untuk tipe model dual tone seperti ini yang berukuran 23560R17 hanya ada pada 2 tipe teratas, sementara pada tipe terbawah hanya menggunakan model single tone berwarna silver dengan ukuran ban 21560R16. Pembaharuan atau update terakhir mobil ini sebelum berganti model tidak banyak, hanya ada pada penambahan sedikit saja sidecar di bagian samping bawah kiri kanan seperti ini. Mobil ini memiliki ukuran panjang 5,125 meter, lebar 1,92 meter dan tinggi 1,925 meter dan ground clearance-nya 190 mm. Tetapi hebatnya adalah radius putarnya yang hanya 5,6 meter. Bandingkan dengan hatchback yang radius putarannya mencapai 5,7 meter dan dikoreksi menjadi 5,1 pada model terbarunya itu. Spoiler belakang dengan high mounted stop lamp ini hanya ada pada tipe Royal saja. Sedangkan kamera belakang ada pada tipe Royal dan XG. Namun untuk sensor parkir adil karena semua tipe dapat. Sedikit update berupa hiasan kecil di belakang roda belakang. Tampilan belakangnya secara keseluruhan yang begitu jumbo, tinggal didesain sedikit angker aja. Kami yakin akan mampu menyaingi popularitas Toyota Alphard. Lampu belakangnya sudah menggunakan LED bar yang terlihat begitu cantik ketika menyala. Kemudian keunggulan yang luar biasa dari mobil ini dibandingkan dengan Toyota Alphard adalah mesinnya yang sekarang sudah all diesel, berkapasitas 2.500 liter dan berteknologi common rail direct injection dengan variabel geometrik turbo yang mampu menyemburkan tenaga sampai dengan 170 PS dan hebatnya adalah torsinya raksasa 392 Nm. Bandingkan dengan Toyota Alphard yang hanya memiliki torsi 231 Nm atau selisih 161 Nm. Wow, besar sekali selisihnya. Sehingga diharapkan tidak ada kejadian mobil ini tidak kuat nanjak. Kemudian untuk masuk ke dalamnya semua tipe tidak mendapatkan keyless entry dan start stop engine button dan kuncinya seperti ini. Karena apa? Ya pasti karena bukan Anda yang akan mengendarai mobil ini tiap hari. Bagian door trimnya terlihat tebal, kokoh dan mantap dengan material empuk, kulit asli dan cetan asli. Juga ada bahan nuansa kayu, ada wood panel pada panel power window dan juga handle-nya. Ini motif kayunya ini bagus sekali ya, motif kayu pohon kelapa yang sudah sangat tua dan keras sekali. Tempat penyimpanan barang-barang ada 2 layer yaitu di atas dan di bawah. Sangat praktis dan juga dilengkapi dengan lampu indikator pintu terbuka. Kemudian untuk tempat duduknya pada bagian pengemudi bisa dilakukan pengaturan ketinggian secara manual dan semua tipe sudah mendapatkan bahan jok full kulit.
Suasana kabin depannya gabungan antara kesan mewah pada bahan kulit yang berwarna beige, tetapi di sisi lain terlihat standar dan biasa saja dan tidak mewah pada bagian setir dan konsol tengahnya. Kemudian pada bagian kanan lingkar kemudi terdapat begitu banyak tombol, yaitu tombol buka tutup pintu geser, mematikan buka tutup elektriknya, saklar fog lamp, ambient light, dan juga lampu kabin, dan juga pengatur ketinggian sorot lampu utama atau headlamp leveling. Nuansa kayu atau wood panel juga terdapat pada list kisi AC. Kemudian pada dashboard tengah bagian atas terdapat sebuah tempat penyimpanan terbuka yang tidak memperhatikan unsur estetika. Ke bagian lingkar kemudi nuansa kayu hanya ada pada tipe Royal, sementara pada tipe tengah full kulit saja, dan pada tipe terbawah hanya menggunakan bahan poliuretan biasa. Juga tombol pengaturan audio steering switch hanya pada tipe teratas atau tipe Royal. Namun semua tipe sudah bisa dilakukan pengaturan secara tilt dan teleskopik. Untuk piranti hiburannya audio double din DVD plus monitor 7 inci dari Kenwood. Dengan mirroring bisa dinikmati pada semua tipe. Kemudian pada bagian atas head unit terdapat jam digital. Pengaturan AC semua tipe masih menggunakan sistem manual dan sistem single zone, namun terbantu kepraktisannya dengan pengaturan AC belakang dari bagian AC utama. Sementara untuk tombol pengaturan suhunya harus mengalah dan berada di luar panel utama, sebelah kanan. Transmisinya menggunakan 5 percepatan otomatis torque converter sehingga lebih kuat dan durable. Dan juga dilengkapi dengan mode Tiptronic. Di sebelah kirinya terdapat laci tertutup dengan soket lighter dan juga asbak. Dan di atasnya terdapat tempat penyimpanan kecil. Pindah ke bagian bawah terdapat 2 buah cup holder yang bisa dikeluarkan dan dimasukkan sehingga rapi ketika tidak dipergunakan. Power socket 12 volt pada bagian bawahnya terdapat pada semua tipe. Oh ya, kami juga selalu memohon keringanan hati Anda untuk menekan tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Dan silakan Anda memberikan komentar di bawah karena komentar itu sangat ditunggu-tunggu. Karena pada dasarnya interaksi dan respon dari pengunjung pada sebuah video sangat menentukan untuk dapat mendapatkan ranking dari sistem algoritma YouTube. Sehingga suatu video bisa direkomendasikan pada menu pencarian. Di bagian atas ini terdapat saklar lampu kabin, lampu ambient light, lampu pintu, dan lampu baca. Pada lacinya terdapat fitur untuk mendinginkan minuman atau chiller, sementara pembukaan laci bawahnya bersifat biasa saja atau tidak soft opening. Oh ya, chiller terdapat pada semua tipe. Kemudian tempat duduk pada bagian depan bisa dipakai untuk 2 orang, di mana yang bagian tengahnya bisa juga dilipat dan difungsikan sebagai tempat menaruh makanan atau juga 3 buah tempat gelas atau cangkir. Untuk fitur keamanannya terdapat dual SRS airbag di bagian depan dan juga sistem pengereman yang sudah ABS. Juga rem yang sudah cakram untuk keempat rodanya. Kamera mundur pada 2 tipe teratas dan sensor parkir pada semua tipe. Nah, ini dia yang merupakan salah satu yang disayangkan dari mobil ini adalah bahwasanya kan titik pusat perhatian dari sebuah mobil itu biasanya tertuju pada sekitaran konsol tengah head unit dan juga seputaran speedometer yang kami rasa tidak terlalu dieksploitasi untuk menghadirkan suasana atau nuansa mewah yang menggugah. Dan inilah dia singgasana atau tempat duduk paling utama pada mobil ini, yaitu untuk Anda yang memiliki kasta paling tinggi dalam keluarga dan paling terhormat. Sebuah jok besar mewah dan lega dengan model Ottoman. Dengan pengaturan elektris yang mewah dan praktis, yaitu pengaturan recliningnya dan juga pengaturan leg support yang bisa diatur secara elektris. Dan yang tidak elektris atau manual hanya sliding atau geser ke depan dan ke belakang saja. Ada kupingnya, lucu sekali. Itu bukan kuping, itu adalah head support. Dan ini adalah tombol-tombol untuk pengaturan reclining dan juga leg supportnya yang berada di bagian samping sebelah dalam. Emang bentuknya lucu sih, kayak kuping boneka Dogi. Ini kupingnya bisa diatur secara manual seperti ini, lebih nekuk atau lebih datar. Untuk menjaga kepala Anda tidak mereng-mereng ketika tertidur dan ketika Anda bangun, dijamin leher Anda tidak kaku. Kemudian yang luar biasa ini lantainya benar-benar luas, rata atau flat. Sehingga Anda bisa leluasa menyelonjorkan kaki Anda ke segala arah dengan sesuka Anda.
Sementara pada bagian atap atau bagian atas terdapat roof mounted LCD monitor yang bisa memainkan film dari USB, namun sayang hanya terdapat pada varian Royale. Kemudian untuk cara pembuka dan penutupan pintu geserannya pada varian Royal, kiri kanan bisa dilakukan secara elektris, juga bisa dilakukan secara manual. Sedang pada tipe XG atau tipe tengah hanya bisa dilakukan elektris pada satu sisi saja. Dan pada Elegance semua hanya bisa dilakukan secara manual. Untuk buka tutup samping kaca hanya bisa dilakukan secara manual untuk semua tipe, namun kami merasa buka tutupnya terasa enteng dan tidak perlu menggunakan atau mengeluarkan banyak tenaga. Dan juga disediakan handle untuk dapat mempermudah akses naik dan turun. Dan terdapat juga tempat penyimpanan terbuka yang panjang dan juga sebuah tempat penyimpanan botol. Pengaturan AC belakang baik suhu maupun kecepatan fan-nya bisa dilakukan dari dua tombol di atas ini yang terletak di sebelah atau di belakang roof monitor tadi. Untuk konfigurasi joknya terdapat perbedaan tipe. Untuk tipe Elegance 12 seat pada 4 row seperti pada konfigurasi Kia Sedona atau 3333. Kemudian tipe XG 9 seat 3 row atau 333 dan tipe Royale 8 seat pada 3 baris atau 323. Kemudian yang mengagumkan lagi adalah akomodasi pada baris ketiga yang juga sangat lengkap, yaitu dalam hal pengaturan dan konfigurasinya, di mana bangku pada baris ketiga ini bisa didorong sampai ke depan sampai dengan batas bangku baris kedua sehingga memberikan ruang bagasi yang sangat lega. Juga pada penumpang baris ketiga kiri dan kanan mendapatkan masing-masing 2 buah kuping. Ya iyalah, kuping kiri dan kanan. Namun kupingnya fix, tidak bisa diatur seperti pada baris kedua tadi. Di bagian tengahnya juga dimanjakan dengan adanya handrest yang begitu besar, dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Headrest pun juga disediakan bagi penumpang baris ketiga bagian tengah. Pada masing-masing kiri dan kanan mendapatkan masing-masing 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan terbuka yang begitu panjang. Juga mendapatkan power socket pada pilar C. Kisi AC tersedia pada masing-masing baris dan juga ambience light pada bagian atas bisa diatur berbagai macam atau berbagai warna yang bisa diatur dari tombol yang berada di depan. Legroomnya juga luar biasa besar bagi penumpang yang berada di baris ketiga karena baris kedua bisa diatur dengan fleksibel. Nah ini dia, di belakang ini terdapat 2 buah tuas. Yang pertama sebelah kiri itu yang besar untuk mendorong jauh maju sampai ke depan sehingga memberikan bagasi yang luar biasa besar. Sedangkan tuas kecil yang berada di sebelah kanan adalah untuk melipat jok pada baris ketiga ke atas sehingga jok ottoman baris kedua bisa mundur ke belakang menghasilkan ruang kaki yang jauh lebih besar lagi. Sungguh merupakan suatu pengaturan atau konfigurasi jok yang sangat fleksibel dan fungsional. Jadi kesimpulannya adalah hanya dengan mengeluarkan setengah harga dari Alphard tipe G, Anda mendapatkan mobil dengan kenyamanan yang setara dengan Alphard terutama pada baris kedua dan baris ketiga. Dan yang paling penting adalah sebuah mesin dengan torsi raksasa dan diesel yang pasti lebih hemat BBM dan bisa melibas tanjakan dengan tingkat kemiringan yang lumayan ekstrim. Tinggal satu saja, yaitu sebuah wajah yang berkarakter. Mudah-mudahan ada pada model terbarunya yang akan diluncurkan. Terima kasih sudah menonton.